Selamat datang di Misteri Malam. Kisah nyata berikut ini diangkat dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Di tanah Jawa, ada sebuah legenda tua yang masih hidup hingga kini. Sebuah kisah yang tak pernah benar-benar mati, hanya menunggu waktu untuk lewat di malam paling sunyi. Orang menyebutnya Lampor. Kata lampor berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti rombongan besar yang lewat dengan cepat atau pasukan yang datang tiba-tiba. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, lampor bukan hanya fenomena suara atau angin, tetapi rombongan makhluk halus yang terbang melintas di malam hari, biasanya menjelang bencana, wabah, atau kematian seseorang di kampung. Warga desa biasanya mengenali datangnya lampor dari tanda-tanda berikut. 1. Angin kencang berputar tiba-tiba di malam hari tanpa sebab jelas. 2. Suara gamelan atau kereta terbang terdengar dari kejauhan padahal langit kosong. 3. Aroma bunga kenanga dan kemenyan tiba-tiba muncul. 4. Hewan-hewan, terutama ayam dan anjing, berteriak tanpa arah. Rombongan dari langit, pembawa maut yang tak bisa dilihat oleh siapapun kecuali mereka yang telah ditulis waktunya. Konon, legenda lampor berasal dari zaman Mataram kuno. Saat perang besar pecah antara dua kerajaan di tanah Jawa, ribuan prajurit tewas di medan laga. Tubuh mereka tak sempat dimakamkan, dan arwah mereka gentayangan di antara kabut dan hujan. Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan, mengirim pasukan gaib untuk menjemput mereka. Pasukan itu disebut Lampor, rombongan hitam pekat yang terbang di malam hari, diiringi suara gamelan, kuda tanpa kepala, dan kereta kayu yang berderit pelan di langit. Orang-orang yang kebetulan melihatnya akan jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal. Hingga berabad-abad kemudian, nama Lampor tetap menjadi momok di setiap desa Jawa Tengah dan Timur. Tak ada yang tahu kapan mereka lewat, tapi mereka selalu datang menjelang kematian. Pada tahun 1948, di tengah suasana perang dan ketakutan, sebuah desa kecil di Temanggung hidup dalam gelap. Listrik belum masuk, dan malam-malam hanya diterangi obor dan lampu minyak. Malam itu, udara begitu dingin. Angin dari Gunung Merbabu berhembus, membawa kabut tebal. Di rumah bambu di pinggir sawah, seorang pemuda bernama Wiro duduk menunggui ibunya yang sakit keras. Api di tungku menyala redup, tapi tiba-tiba padam begitu saja. Wiro mendongak, lalu mendengar suara gamelan, samar, tapi indah. Gamelan. Tapi siapa yang menabuh gamelan di tengah malam buta seperti ini? Ia berdiri, menatap keluar lewat celah dinding bambu. Dan saat itu juga, darahnya terasa membeku. Kabut putih melayang di atas sawah, bergulung-gulung seperti ombak. Di dalamnya tampak bayangan kereta hitam, ditarik kuda tanpa kepala, diikuti barisan sosok tinggi berpakaian gelap, membawa tombak panjang. Suara gamelan makin keras, bercampur suara teriakan dan derap langkah.
Astagfirullah. Bisik Wiro pelan. Tapi sebelum sempat berbalik, terdengar suara jeritan dari rumah tetangga. Wiro membuka pintu sedikit. Cahaya hijau kebiruan menyapu halaman rumah. Suara roda kayu bergema dari langit, seperti kereta lewat di atas genting. Di kejauhan, anjing-anjing menggonggong tanpa arah. Ayam berkokok seperti fajar telah datang, padahal malam belum separuh. Orang-orang di dalam rumah menunduk, menutup telinga, berzikir pelan. Ojo metu, meneng wae. Jangan keluar, diam saja. Karena siapapun yang melihat lampor tak akan selamat. Malam itu panjang, suara gamelan terus terdengar sampai subuh. Saat fajar datang, suara itu hilang seketika, meninggalkan bau kemenyan yang kuat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Pagi harinya, Wiro keluar dari rumah. Desa tampak hening. Tak ada suara ayam, tak ada tawa anak-anak. Di depan rumah Pak Sarno, terlihat kerumunan orang. Wiro membuka pintu sedikit. Cahaya hijau kebiruan menyapu halaman rumah. Suara roda kayu bergema dari langit, seperti kereta lewat di atas genting. Di kejauhan, anjing-anjing menggonggong tanpa arah. Ayam berkokok seperti fajar telah datang, padahal malam belum separuh. Orang-orang di dalam rumah menunduk, menutup telinga, berzikir pelan. Ojo metu, meneng wae. Jangan keluar, diam saja. Karena siapapun yang melihat lampor tak akan selamat. Malam itu panjang, suara gamelan terus terdengar sampai subuh. Saat fajar datang, suara itu hilang seketika, meninggalkan bau kemenyan yang kuat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Pagi harinya, Wiro keluar dari rumah. Desa tampak hening. Tak ada suara ayam, tak ada tawa anak-anak. Di depan rumah Pak Sarno, terlihat kerumunan orang. Tak ada yang berani keluar rumah. Lampu dimatikan, jendela ditutup rapat, dan doa-doa dilantunkan sepanjang malam. Beberapa tahun kemudian, seorang pejabat Belanda bernama Van der Velde menemukan fenomena serupa di desa lain. Ia menulis laporan tentang lampor sebagai mass hysteria, histeria massal karena kepercayaan rakyat. Tapi dalam catatan pribadinya yang ditemukan di arsip lama, ada kalimat terakhir yang mengguncang. Aku mendengarnya malam ini. Suara kereta lewat di atas rumahku. Aku mencoba melihat, dan gelap. Ketika sadar, seluruh desa sudah berteriak. Seorang bayi mati dengan cara misterius tanpa sebab. Setelah malam itu, Van der Velde hilang tanpa jejak. Catatannya ditemukan dalam peti kayu di gudang lama, basah dan berlumut, seolah disembunyikan seseorang yang takut membukanya lagi. Setengah abad kemudian, tahun 1997, krisis ekonomi melanda Indonesia. Tapi di desa Kelakah, Lumajang, ada ketakutan lain yang jauh lebih tua dari krisis apapun. Malam-malam itu dingin dan berangin. Warga mulai mendengar suara gamelan dari langit, dan angin yang berputar hanya di satu titik sawah. Seorang saksi, Buminah, bercerita. Saya dengar suaranya, kayak gamelan di udara, terus ada cahaya jalan di langit, kayak kereta terbang. Keesokan harinya, belasan ayam mati tanpa luka.
2 orang warga meninggal dengan wajah membiru. Dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Desa panik. Pemerintah melarang orang keluar malam selama 3 hari. Tapi malam keempat, suara itu datang lagi. Gamelan dari langit. Dan semua orang tahu, Lampor kembali. Tahun 2003, seorang peneliti mistik bernama Dr. Aryo Nugroho datang ke Lumajang. Ia ingin membuktikan bahwa Lampor hanyalah ilusi akustik. Ia memasang alat perekam dan mikrofon di pinggir sawah. Malam pertama, tak ada apa-apa. Malam kedua, alatnya merekam frekuensi rendah mirip gamelan, diikuti bisikan halus. Ojo metu, ojo ndelok. Jangan keluar, jangan lihat. Pagi harinya, Dr. Aryo menceritakan mimpi. Ia melihat rombongan berpakaian hitam melintas di atas awan, membawa keranda, dan salah satu sosok menatap langsung ke arahnya, tersenyum. Seminggu kemudian, Aryo ditemukan di kamar penginapannya, hidup tapi bisu. Ia tak pernah berbicara lagi. Dalam sebuah wawancara tua, sesepuh Temanggung bernama Mbah Sastro berkata pelan, "Lampor itu nyata, Le. Mereka bukan hantu, tapi prajurit penjemput. Mereka lewat kalau waktumu wis jeda. Sudah dekat. Kalau kamu dengar angin berputar, bau kenanga di tengah malam, jangan coba-coba lihat keluar. Meneng wae. Karena kalau matamu bertemu dengan mereka, rohmu bakal diajak bareng." Beberapa hari setelah wawancara itu, Mbah Sastro meninggal dalam tidurnya. Malam sebelum ia wafat, beberapa warga bersumpah mendengar suara gamelan lewat dari arah barat. Kini, legenda Lampor tetap hidup. Di beberapa desa di Jawa Tengah dan Timur, orang masih menutup pintu rapat setiap malam suro. Mereka menaburkan garam dan beras kuning di depan rumah sebagai penolak bala. Karena mereka tahu, Lampor tidak pernah benar-benar pergi. Di malam-malam tertentu, terutama saat hujan ringan dan angin kencang, orang-orang masih mendengar suara lonceng kecil dari langit. Lalu aroma kenanga muncul tiba-tiba. Jika itu terjadi, jangan keluar rumah. Jangan menatap langit. Karena bisa jadi, rombongan itu sedang lewat di atasmu. Di dunia ini, tidak semua yang tak terlihat berarti tak ada. Kadang mereka hanya menunggu malam paling sunyi untuk lewat sekali lagi. Jadi jika kau mendengar suara gamelan di udara, dan angin berhembus dingin dari arah barat, pejamkan matamu. Jangan buka jendela, karena bisa jadi malam itu Lampor sedang menjemput seseorang. Kini, sebagian arsip kolonial dan catatan kecamatan yang menyebut Lampor telah diteliti oleh sejarawan dan penulis misteri. Namun, sebagian lainnya hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kesaksian, bisikan dari generasi ke generasi, dan ketakutan yang tetap hidup di malam-malam berangin.